Kebenaran yang mutlak. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Saudaraku, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan pesan bahwa suatu saat akan didapati ungkapan kalimat yang dikatakan adalah seolah-olah kebenaran. Kalimat yang mengandung kebenaran tetapi ditujukan untuk maksud kebatilan. Sejarah masa lalu itu kini terus terjadi berulang-ulang hingga saat sekarang. Betapa kita menjadi terbiasa mendengar propaganda yang sebagian isinya nampak benar, tetapi di celah-celah kebenaran terselip kebatilan-kebatilan dalam bentuk yang sangat halus yang hampir tidak terasa, kecuali bila kita mengamati dan menganalisa dengan jeli dan seksama. Dalam panggung politik kerap kita menyaksikan dengan dalih koalisi yang seharusnya dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan supaya roda pembangunan dapat berjalan kebenaran tetapi sesungguhnya hanya digunakan untuk berbagi jatah kekuasaan kebatilan. Saudaraku, hampir pada semua lini kehidupan, telah demikian merebak baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, ditengarai ada upaya lapsul hak bil batil kebenaran diselubungi dengan kebatilan. Ironisnya mengatasi persoalan ini sangatlah rumit. Ali bin Abi Thalib saja mengakui cemas dan menemui kesulitan menghadapi persoalan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kitab Nahjul Balaghah. Jika batil ditampilkan 100% sebagai kebatilan, tidaklah mencemaskan. Karena orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dengan sendirinya akan menjauh karena tahu bahwa itu adalah kebatilan. Begitupun jika yang hak benar ditampilkan 100% sebagai kebenaran, orang-orang akan dengan senang hati mengikuti dan para penentang tidak akan mampu mengomentari. Yang mencemaskan adalah jika kebenaran sudah diselubungi dengan kebatilan. Karena akan menumbuhkan fitnah yang tak berkesudahan. Saudaraku, pertarungan antara yang hak dan yang batil berikut para pengusung dan pembela masing-masing adalah sebuah kemestian hidup. Sebab, keduanya bertolak belakang, tidak mungkin berkumpul satu sama lain melainkan saling berusaha mengenyahkan yang lain. Berpegang kepada salah satunya, mesti akan meninggalkan yang lain, dan itu kepastian. Paling tidak, akan melemahkan yang ditinggalkan atau ditolak. Seandainya terlihat kerukunan antara yang hak dan yang batil tanpa ada perseteruan dan pertikaian di antara para pembela dan pengusungnya, boleh jadi karena ada sebab tertentu. Di antaranya ialah karena kelemahan para pengusung dan pembela masing-masing al-hak dan al-batil ini, atau ketidaktahuan para pengikut masing-masing tentang hakikat dari kebenaran atau kebatilan yang mereka perjuangkan, berikut konsekuensinya, sehingga melemahkan pengaruh kebatilan dan kebenaran itu pada pihak yang membela dan mengusungnya. Walau bagaimanapun al-haq ialah semua bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan al-batil adalah semua bentuk ketaatan kepada Saitan. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bersatu selama-lamanya. Saudaraku, betapapun banyaknya dan menariknya keadaan kebatilan, dia pasti lenyap. Itu semua adalah sunatullah yang tidak mungkin berubah. Berbagai syubhat dan kerancuan berpikir, seindah apapun menghiasi sebuah kebatilan, pasti akan tersingkap kepalsuannya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah, 42. Larangan ini merupakan larangan yang besar dan serius. Hal ini karena hak menentukan halal dan haram adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla dan haknya semata-mata. Karena itu Allah Azza mengecam mereka yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara ketaatan dan kemaksiatan, antara kebenaran dan kebohongan. Sebab dengan cara-cara itulah dan tangan-tangan kotor mereka itulah menyebabkan hukum Allah Azza wa Jalla bercampur aduk antara larangan dan suruhan. Saudaraku, dilihat dari sisi bahasa, kata talbisuf bisa berasal dari kata labisa, memakai, atau labasa, mengacaukan, menyamarkan, atau albasa, memakaikan. Kalau dipadukan bisa menjadi, memakai pakaian kebenaran al-haq untuk menutupi tubuh aslinya yang salah al-batil. Maka, orang yang membantu, setuju atau membiarkan tindakan ini disebut memakaikan pakaian kebenaran al-haq kepada kebatilan al-batil. Baik yang memakai ataupun yang memakaikan pakaian kebenaran al-haq kepada kebatilan al-batil punya andil yang sama di dalam mengacaukan pandangan masyarakat tentang yang benar. Saudaraku, sahabat Nabi, bernama Abdullah bin Abbas, yang sangat memahami tafsir Al-Quran, menjelaskan ayat ini dalam kalimat, janganlah kalian menyembunyikan pengetahuan yang kalian miliki mengenai kebenaran Rasulku dan juga apa yang dibawanya. Sedangkan kalian mendapatkannya tertulis dalam kitab-kitab yang berada di tangan kalian. Sebab ayat-ayat Allah Azza wa Jalla jelas sangat berarti, sedangkan mereka yang mengetahui lalu menyembunyikan pengetahuan tersebut. Maka akan mengandung bahaya yang sangat besar bagi manusia, yaitu tersesatnya mereka dari petunjuk yang dapat menjerumuskan mereka ke neraka. Namun justru mereka benar-benar mengikuti kebatilan yang dikatakan kepada mereka, yang telah dicampur adukan dengan kebenaran. Semoga kita dapat mengetahui dan mengikuti yang benar adalah benar, dan berlindung dari yang salah adalah salah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar,
dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memegang teguh kebenaran dan menjauhkan diri dari kebatilan untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.